Pembantaian Westerling adalah sebuah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di Port Spesialitropin, pimpinan Raymond Pery Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 1946 sampai Februari tahun 1947 selama operasi militer kontrainsurgensi atau penumpasan pemberontakan. Tingkah laku yang dibuat pertama, operasi pasukan khusus DST, dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Tujuannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang, dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dawkins, menyerbu Borong, dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur G. Wolf, beroperasi di Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Utenborgert dibantu oleh 2 ordonan, 1 operator radio, serta 10 orang staf menunggu di desa Batua. Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung, dan seiring dengan sinyal lampu pada pukul 5:45, dimulai penggeledahan di rumah-rumah masyarakat. Seluruh rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Sesudah aci kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45, seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tak dikenal berapa banyaknya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa banyaknya antara 3.000 sampai 4.000 orang, yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria. Fase kedua dimulai, yaitu mencari kaum ekstremis, perampok, penjahat, dan pembunuh. Westerling sendiri yang memimpin tingkah laku yang dibuat ini dan berkata kepada rakyat yang diartikan ke bahasa Bugis. Dia mempunyai daftar nama pemberontak yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala hukum budaya dan kepala desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Kesudahannya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Kegiatan yang dipekerjakan Westerling ini dikenal dengan nama Standrecht atau pengadilan dan eksekusi di tempat. Dalam laporannya, Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok, dan 1 pembunuh. Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian kepala desa, serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir pemberontak, teroris, dan perampok. Sesudah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang aci dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat desa. Demikianlah sweeping ala Westerling. Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan aci terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak, seluruhnya sampai 81 orang. Berikutnya, pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember,
Tiba giliran ke Lukuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Walter Monginsidi dan Ali Malaka yang diburu oleh tentara Belanda telah bersedia di wilayah ini. Namun mereka tak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 Desember, Desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi tujuan. Di sini 33 orang dieksekusi. Tahap kedua, sesudah daerah sekitar Makassar dibersihkan, tingkah laku yang dibuat tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember tahun 1946. Tujuannya adalah Pulau Bangkeng yang terletak di selatan Makassar, di mana menurut laporan intelijen Belanda telah tersedia sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara Knil dari pasukan infanteri 17. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol Knil Vinendal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Kokmara. Pasukan Pautan menggurung Polam Bangkeng. Kemudian pola yang sama seperti pada gelombang pertama dilaksanakan oleh Westerling. Dalam operasi ini, 330 orang rakyat tewas dibunuh. Tahap ketiga, tingkah laku yang dibuat tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember tahun 1946 terhadap Goa dan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara pasukan khusus DST dengan pasukan Knil. Korban tewas di kalangan masyarakat berjumlah 257 orang. Westerling. Untuk lebih memberikan keleluasan untuk Westerling, pada 6 Januari tahun 1947, Jenderal Simonspoor memberlakukan Nutusten keadaan darurat untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus Aceh terus dan di banyak tempat. Westerling tak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh. Menengah Januari tahun 1947, tujuannya adalah pasar di Parepare dan dilanjutkan di Madello, Apokongeng, pada Kalawa, satu desa tak dikenal, Enrekang, Talabangi, Sopeng, Baru, Malimpung, dan Supa. Sesudah itu, sedang telah tersedia beberapa desa dan wilayah yang menjadi tujuan dan pasukan khusus DST tersebut, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Februari di pesisir Tanete, pada tanggal 16 dan 17 Februari di desa Tarewaeng dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang masyarakat tewas dibunuh. Pembantaian para ekstremis bereskalasi di Kulo, Amparita, dan Marwangin, di mana 171 masyarakat dibunuh tanpa sedikit pun dirundingkan bukti kekeliruan mereka atau alasan pembunuhan. Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tak seluruhnya teroris, perampok dan pembunuh
dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari Dinas Intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya telah bersedia ditahan atau dipenjara karena berbagai sebab, dibawa keluar dan dikumpulkan bersama terdakwa pautan untuk kemudian dibunuh. H.C. Kevler, seorang wajib militer GNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanete, di mana sekitar 10 atau 15 masyarakat dibunuh. Dia menyaksikan bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan pautannya diberondong oleh peleton DST dengan stand gun. Di seluruh tempat pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, Intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan letak. Pada tingkah laku yang dibuat di Goa, Belanda dibantu oleh seorang kepala desa, Hamsa, yang tetap setia kepada Belanda. Peristiwa Galung Lombok. Peristiwa maut di Galung Lombok terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 1947. Ini adalah peristiwa pembantaian Westerling yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara seluruh korban yang jatuh di daerah pautan sebelumnya. Pada peristiwa itu, M. Yusuf Pabicara Baroe, anggota Dewan Penasihat PRI, bersama dengan Haji Ma'ruf Imam Baruga, Sulaiman Kepala Baruga, Damin Kepala Segeri, Haji Nuhung Imam Segeri, Haji Sanusi, Haji Dunda, Haji Hadang, Muhammad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi tujuan peluru. Sesudah itu, berulang menyusul telah tersedianya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang ikut digiring ke tempat tersebut. Seluruh itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat pautan, seperti Abdul Jalil Dainan Salahuddin, Gadi Sendana, Tan Baru Pak Bicara Bonggae, ACB-nya Pak Bicara Pangaliali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI. Baharudin Kepala Bianga, Ketua Majelis Pertahanan PRI. Dahlan Cadang, Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI, dan sedang banyak lagi. Telah tersedia pula yang diambil dari Tangsi Majene saat itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya. 10 hari sesudah terjadinya peristiwa yang lazim disebut peristiwa Galung Lombok itu, menyusul penyergapan terhadap 8 orang pria dan wanita, yaitu Andi Tondra Ketua Umum PRI, Andi Sawawi Yahya Ketua Majelis Pendidikan PRI, Abdul Wahab Anas Ketua Majelis Politik PRI, Abdul Rashid Sulaiman Pegawai Kejaksaan Pro RI, Anas ayah kandung Abdul Wahab, Nurdain Pabeta Kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri, Suradi anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI, dan 7 hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Jora Halim, pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah Cabang Mandar, yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan. 2 di antara mereka yang disiksa adalah Tondran dan Abdul Wahab Anas, sedangkan Suradi tak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh 5 orang ninja, sampai menghembuskan nafas terakhir di bawah saksi mata Andi Tondra dan Abdul Wahab Anas. Pasca operasi militer, Jenderal Spoor menilai bahwa adanya darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi. Karenanya, dia mencetuskan mulai 20 Februari tahun 1947 diberlakukan kembali First Refor Deuterofining
Van Politik, Politoneel, Takvan Vetleger. VPTL, pedoman pelaksanaan untuk tentara, untuk tugas di bidang politik dan polisional. Dan pasukan di ST ditarik kembali ke Jawa. Dengan keberhasilan menumpas para ekstremis, di kalangan Belanda patut militer maupun sipil reputasi pasukan khusus di ST dan komandannya, Westerling, melambung tinggi. Media sosial Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan di ST tiba kembali di markas di ST, pada 23 Maret tahun 1947, mingguan militer, Head Militer Wilbald menyanjung dengan berita, pasukan si Turki kembali. Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli tahun 1947. Kamp di ST kemudian dialihkan ke Kalibata. Dan sesudah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, kemudian dialihkan ke Batu Jajar, tidak jauh Cimahi. Pada bulan Oktober tahun 1947, dilakukan reorganisasi di tubuh di ST dan komposisi pasukan khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL, 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL, dan 59 serdadu KL. Pada tanggal 5 Januari tahun 1948, nama di ST diubah menjadi Korps Spesial Truppen, KST, Korps Pasukan Khusus, dan kemudian juga mempunyai unit parasutis. Westerling memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat, dan pangkatnya menjadi kapten. Korban. Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda? Hingga sekarang tak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB korban pembantaian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember tahun 1946 di Sulawesi Selatan sampai 40.000 jiwa. Pemeriksaan pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh pasukan khusus pimpinan Westerling. Sedangkan Westerling sendiri mengatakan bahwa korban akibat tingkah laku yang dilakukan oleh pasukannya hanya 600 orang. Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM pengadilan Belanda karena sebenarnya tingkah laku yang dibuat terornya yang dinamakan kontra gorila. Memperoleh izin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mook. Jadi, yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah pemerintah dan tingkatan perang Belanda. Pembantaian tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dibawa masuk ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan, Crimes Against Humanity, yang hingga sekarang pun dapat dimajukan ke pengadilan internasional. Karena untuk pembantaian etnis dan Crimes Against Humanity tak telah tersedia kedaluarsanya. Perlu diupayakan peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court atau ICC di Den Haag, Belanda. Permintaan maaf. Pada 12 September tahun 2013, pemerintah Belanda melewati duta besarnya di Jakarta
Chet Deswan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh korban pembantaian. Atas nama pemerintah Belanda, saya menginginkan maaf atas kejadian-kejadian ini. Hari ini juga, saya menginginkan maaf kepada para janda dari Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar, dan Parepare, kata Swan. Selain itu, pemerintah Belanda juga memberikan kompensasi kepada 10 janda yang suaminya menjadi korban pembantaian tersebut, masing-masing sebesar 20.000 euro atau 301 juta.